Ya, bertemu kembali di channel saya Juni MS dengan judul pembahasan kita adalah mengapa harus memeriksa tekanan angin roda PTR. Seberapa besar pengaruh tekanan roda terhadap pemadatan. Pernahkah kita terpikir untuk memeriksa tekanan roda PTR kita sebelum kita melakukan pemadatan pekerjaan pengaspalan? Yang kedua, apa akibatnya bila salah satu roda bertekanan rendah bahkan hampir tak memberikan kontribusi pemadatan, apalagi ditambah dengan salah satu roda di sumbu yang lainnya bertekanan rendah dan berdampingan pula gitu ya. Kemudian saya di sini sebelum kita membahas itu saya kasih dulu cuplikan atau koreksi pembayaran karena kekurangan kepadatan berdasarkan spesifikasi umum 2018 untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan yang revisi 2. Nah, dikatakan di sini ini ada dua jenis ya, satu untuk campuran lata stone HRS yaitu, dan satu lagi campuran selain daripada HRS. Nah, kita masuk di sini karena biasanya pekerjaan sekarang pengaspalan dinominasi oleh ACWC, ACBC dan juga AC base. Nah, spesifikasi ini menyatakan bahwa toleransinya sampai 2% saja, jadi lebih besar sama dengan 98% kepadatan itu boleh dibayarkan 100%. Nah, bila kurang daripada situ sampai 97% atau 3% kurang dari kepadatan maksimal, maka akan dipotong harga satuan sebesar 10%, jadi dibayarkan 90% atau diperbaiki. Begitu juga dengan kalau kurangnya 4%, yaitu 96% dari kepadatan maksimal, maka pembayarannya hanya 80% atau dipotong 20% atau diperbaiki, dan lebih kecil daripada 96% ini harus diperbaiki. Nah, masalahnya selama saya bekerja mengawasi, saya nggak pernah melihat bagaimana cara memperbaiki kepadatan yang kurang padat gitu dari pekerjaan aspal gitu ya. Mungkin para penonton bisa memberikan komentar bagaimana caranya, karena saya belum pernah tahu caranya bagaimana memperbaiki ini. Nah, ini kalau sudah terjadi ya saya pikir itu waduh udah susah lah memperbaikinya itu ya gitu ya. Tadi bongkar dibalaskan lagi gitu, dimasak lagi entah seperti itu, nggak tahu lah pokoknya gimana caranya, mungkin ada penemuan baru kali. Nah, ini bila berat isi padat laboratorium 2300. Nah, ini kalau hanya 2% itu 46 kilo ya, 2300 ini kurang itu masih bisa. Tapi kalau udah 3% 69 kilo kurang dari 2300. Ini contoh saja 2300 ya. Nah, itu sudah harus dipotong 10%. Jadi tinggal 90%. Demikian juga dengan ini 4% atau 96 kilo ya, bisa dipotong 20% atau itu. Tapi bisa diperbaiki ya. Yang kurang 3%, 4% bisa diperbaiki, lebih besar dari 4% harus diperbaiki gitu. Kalau ini dikasih alternatif pilihan mana, mau dipotong atau mau diperbaiki. Tapi kalau sudah 20% ini kurang, ini udah sama dengan keuntungan ini kalau dipotong ya, nggak ada lagi, sama dengan kerja bakti tentunya. Nah, hal ini yang harus kita hindari. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau kasih ini ya, supaya nanti jangan salah paham dengan konten ini. Bahwa PTR itu bukanlah penentu mutlak daripada tercapainya kepadatan suatu aspal, tetapi menjadi salah satu penyebabnya itu bisa jadi. Ada banyak faktor untuk menyebabkan kepadatan aspal tidak tercapai, mulai dari properties agregat kasar, agregat halus, dan juga properties aspal itu sendiri, kemudian juga cara pengolahannya di AMP, apakah sempurna atau tidak, termasuk suhu-suhu waktu sebelum mencampur atau suatu mix daripada waktu memanaskan agregat, memanaskan aspal, suhu pencampuran, ada banyak di sana ya. Belum lagi nanti pengangkutannya apakah kelamaan atau tidak gitu. Belum lagi nanti cara pelaksanaannya gitu di lapangan gitu. Belum lagi nanti kepada cuaca, belum lagi nanti kepada metode pelaksanaannya. Jadi banyak faktor, bukan hanya PTR. Tapi ini perlu saya hanya memberikan gambaran daripada salah satu faktor ini, yaitu PTR ini bisa jadi gitu ya. Nanti kalau kita lihat di analisanya, terserah kepada para pemirsa terima atau tidak, tapi saya memiliki analisa sebagai berikut. Nah, kalau kita melihat spesifikasi mensyaratkan bahwa PTR itu harus memiliki minimal 9 roda. Jadi
spek itu mengatakan harus PTR-nya yang 9 roda minimal, yang artinya 5 roda di belakang dan 4 roda di depan. Dalam pembahasan kali ini kita ambil contoh unit PTR Sakai TS200 dengan 9 roda dengan spesifikasi sebagai berikut. Nah, ini saya sudah lihat ini spesifikasi apanya dari brosur. Ini gambarnya dari brosur. Ini yang roda depan, ini yang roda belakang. Ini roda belakang ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini ada 5 roda. Ini juga ada 4 roda. Nah, ini jarak antara roda 450 mm, 450 mm, 450 mm sama dengan yang di belakang 450 meter atau 45 cm. Nah, tapi selanjutnya saya nggak melihat di sini ada dibuat jarak antara jarak roda lebar roda itu berapa gitu ya. Mungkin dari sini bisa diketahui ya. Ini ada ini tire size atau jumlah ini ada biasanya kan kalau roda kita beli ban itu ban luar daripada mobil atau PTR ini ada ini ya. Saya belum belajar ini bagaimana sih dengan lebarnya berapa gitu ya. Tapi kalau begitu juga yang dikasih tahu di sini adalah hanya ini overlapnya berapa ini. Jadi antara ban depan sama ban belakang itu ada nggak langsung berbatasan dengan satu garis, tapi ada overlappingnya sebesar 35 mili atau 3,5 cm gitu ya. Nah, ini nanti nggak ada, saya sudah cari di situ di mana gitu ya. Jadi jarak antara as roda itu 45 cm dalam satu sumbu, overlapping roda depan dengan belakang 3,5 cm. Kemudian jarak bersih antara roda karet dan lebar roda karet itu tidak diketahui gitu ya. Ini saya sudah lihat di brosur itu nggak ada di situ gitu ya, nggak ada. Kemudian tapi dapat dihitung. Nah, kita lihat ya perhitungannya sebagai berikut. Nah, ini saya buatkan skemanya. Ini roda depan, anggaplah ini roda depan, ini roda belakang, lalu ini ada overlappingnya sebesar 3,5 cm. Ini juga ada 3,5 cm. Ini saya ambil, saya simbolkan dengan T. Ini T gitu ya. Lalu ini jarak bersihnya ini saya buat S. Lalu lebar roda setengah, ini saya buat B simbolnya gitu ya. Nah, kemudian coba kita pakai analisa kita, logika kita. Nah, ini B ini sama dengan T tambah S. Ini jarak ini tambah T. Ini dia. Maka diperoleh S sama dengan B dikurang 2T. Oke, nah ini yang 45 cm ini adalah setengah B dari sini ditambahkan dengan S ditambahkan dengan setengah B sama dengan hasilnya 45 cm ini. Oke, nah dari sini diperoleh dimasukkan ke sini S ini sama dengan B kurang 2T, maka diperoleh B sama dengan 26 cm. Oke, nah dimasukkan ke sini 26 cm ini B dikurangi dengan 2 kali T itu 3,5, 2 itu 26 dikurang 7 19 cm. Jadi yang ini 19 cm, yang ini 26 cm ya. Nah, kenapa ini penting bagi saya? Karena nanti akan menjadi sebuah jarak di mana ada perlemahan gitu ya. Gitu. Nanti ini penting. Angka ini penting untuk kita pembahasan selanjutnya. Berdasarkan contoh unit tersebut, bila berat PTR misalnya 13 ton dengan distribusi beban belakang dan depan 60-40. Nah, ini dalam spek ini disebutkan ya hampir 60-40 ya. Jadi kita anggap aja 60-40 atau 7,8 ton berbanding 5,2 ton. Maka setiap roda belakang meneruskan beban yang sama sebesar P1 7,8 dibagi 5 sama dengan 1,56 ton. Artinya dalam asumsi bahwa semua roda tekanannya sama. Ada 5 roda, maka dia dibagi 5. 7,80 13 dikalikan dengan 60% sesuai dengan spesifikasi mereka peralatan. Nah, dalam kondisi normal ini dia ini 1,56, jadi ini 1 2 3 4 5. Nah, beban apa ini adalah beban yang diteruskan oleh masing-masing roda dengan asumsi bahwa tekanannya sama. Jadi sama dia tekanan itu, tekanan anginnya sama sehingga memberikan tekanan yang sama kepada aspal yang dipadatkan. Demikian juga yang di depan gitu ya. Tapi ketika terjadi ketidaknormalan, yaitu tekanan angin rodanya itu melemah di satu roda, misalnya seperti ini yang bagian belakang, ya kan gitu. Nanti terjadi di sini boleh dikatakan ya, kita asumsikan misalnya dalam kondisi ekstrim ini sampai tidak memberikan tekanan, maka ini akan menjadi P1 aksen gitu. P1 aksen itu tentu distribusi beban di belakang dibagikan menjadi 4. Ini dia. Hasilnya sama dengan 1,25 dari beban semula. Jadi yang ini meningkat, ini naik 25%, yang ini melemah gitu ya, bisa dikatakan kalau kita asumsikan itu sampai 0 gitu ya. Kemudian apalagi ditambah lagi di sini di ban depan ini ada juga yang melemah gitu dan berimpit pula gitu ya, bukan yang di sini gitu, tapi yang di sini. Nah, ini berarti ini lebarnya ini semakin
lebar gitu ya. Jadi ini semakin berisiko tinggi untuk tidak padat gitu ya. Oke, kita ini makanya itu saya cari gunanya untuk membahas itu. Nah, kita lihat di sini. Ini, jadi kalau misalnya kita asumsikan roda depan itu lemah, yang salah satu di belakang lemah, depannya juga lemah, ini dia. Nah, ini atau dari sini pun ke sini boleh, atau dari sini ke sini. Nah, ini hampir memberikan jaraknya 52 cm gitu ya. Nah, ini kan cukup lebar gitu, cukup lebar. Jadi bila satu roda depan, satu roda belakang, tekanan anginnya lemah, inilah lebar kritis kepadatan. Dari sini nanti bisa menjadi kritis. Nah, kalaupun ini nanti bergeser ke sini, nanti kan ini nggak dapat semua karena ini kan lebih pendek. Nah, sedangkan yang di depan ini juga dia pasti masuknya nanti di sini gitu loh, paling maksimal. Nah, gitu. Jadi bisa menjadi potensi gitu ya, potensi untuk tidak menjadi padat gitu ya. Nah, kalau ini menjadi tidak padat nanti, ini tidak padat di sini, ini bisa menjadi potensi untuk menjadi rutting. Rutting itu artinya adalah perubahan deformasi karena tidak padat, bisa jadi. Saya nggak mengatakan itu mutlak gitu ya. Jadi bisa jadi seperti itu gitu. Nah, hal ini yang ini tidak perlu kita perdebatkan, tapi melihat kalau itu nggak padat secara memanjang, itu bisa menjadi potensi gitu. Ataupun bisa menjadi aspalnya tidak padat sehingga porinya besar sehingga air masuk dan itu bisa membuat potensi untuk aspalnya bisa menjadi cepat terkelupas, rusak, lalu terjadi kerusakan, lalu harus patching lagi gitu ya. Kemudian artinya ketika salah satu roda kehilangan tekanan angin roda, maka terjadi pemadatan tak sempurna selebar 26 cm. Ini bila satu roda, sementara 4 roda lainnya terjadi peningkatan tekanan 25%. Ditambah lagi dengan roda yang sama untuk roda depan dan berimpit pula, maka semakin melebarlah risiko yang tidak padat menjadi 52 cm. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan juga. Biasanya dalam pengaspalan yang memakai 2 unit PTR, dia cenderung PTR itu bergerak maju mundur di lajur yang sama gitu loh. Jadi PTR itu cenderungnya bergerak paralel gitu, paralel di lajur yang sama masing-masing gitu. Nah, seharusnya kan dia harus satu garis gitu, satu garis dan bergerak dari arah sambungan ke arah luar gitu, arah ke tepi gitu. Nanti jadi dari arah tepi naik lagi gitu. Nah, itu bagusnya supaya kalau ada pun potensi ban yang tidak tekanannya sama, itu bisa kena kilas secara merata. Jadi tidak terlalu berisiko atau berpotensi untuk menjadi kurang padat gitu ya. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita bahwa harus wajiblah memeriksa tekanan angin roda PTR sebelum mobilisasi ke lapangan. Jadi sebelum mobilisasi ya diperiksa dulu. Nah, ini bagusnya begitu. Dan ketika mau operasi dipastikan lagi di lapangan sebelum operasi pemadatan. Kemudian PTR tidak bekerja secara paralel seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi secara serial dalam satu garis lurus gitu ya, searah pengaspalan. Kemudian sebaiknya pengawas memiliki alat pengukur tekanan angin roda, sebagaimana juga mereka memiliki alat pengukur temperatur gitu ya. Nah, saya nggak tahu, bagusnya ini di kontrak-kontrak pengawas itu disediakan itu alat pengukur temperatur. Kalau saya nggak tahu, kalau selama saya ini saya nggak pernah melihat itu gitu ya. Nah, pada waktu sebelum-sebelumnya ketika saya mengaspal itu saya suruh anggota saya untuk memeriksa ban itu ya. Jadi saya beli khusus untuk alatnya. Untuk mengukur temperatur tekanan roda saya kasih sama anggota saya. Nah, kamu harus cek itu gitu ya. Nah, itu. Kemudian terima kasih atas Anda sudah menonton. Silahkan di like, subscribe, share, dan tekan lonceng. Dan bagikan kepada teman-teman, barangkali ini bisa menjadi edukasi, bisa menjadi mendidik, bisa menjadi memberikan informasi kepada teman-teman, apalagi kepada para inspektor, kepada para pengawas di lapangan sebagai pionir daripada pengawasan. Ini bagus sekali untuk dibagi, silahkan dibagi, silahkan di share, silahkan di download gitu ya. Bagi kawan-kawan yang ingin mendapatkan bentuk PDF, boleh ditaruh komentarnya di kolom komen. Demikian, silahkan di share, subscribe, like, dan tekan loncengnya. Terima kasih, bye bye.